Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul lazim. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda. Buat jamaah yang ada di rumah, masyaallah yang dirahmati Allah. Buat adik kakak semuanya, buat teman-teman semuanya, buat bapak ibu, jangan lupa hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, jamaah yang pakai kerudung pink dan ungu dari mana? Pangalengan. Yang ini warnanya apa ya? Warna biru ya? Apa hijau? Hijau. Yang hijau dari mana nih? Tangerang. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat semua yang udah hadir. Yang sedikit yang di atas dari Kan mana? ungu, tadi udah disebutin. Dari mana Bu? Pangalengan, sama dia, sama. Ini Masya Allah. Coba saya mau tanya sama jamaah semua yang ada di studio, mewakilin di rumah ya, saya mau tanya. Kalau paling seneng dikasih suami, apa Bu? Coba saya mau tanya yang ini dulu deh. Saya mau tanya. Apa Bu? Li, Tar ini kan dulu. pas banget nih, ada Iya. suami istri. Oh iya. Langsung aja supaya tidak ngomongin. Dia kan kalau diomongin, nanti suaminya marah di rumah. Ayo, nanyain. Paling seneng dikasih apa Bu sama suami Bu? Hadiah. Hadiahnya Hadiahnya apa apa? Bu? Oh, hadiahnya apa? Apa ya? Apa ya? Hadiahnya Hadiahnya apa apa? biasanya dikasih istri? Biasanya ya gaji lah. Oh gaji uang juga berarti. Berarti sepaham sama saya. Coba. Semua gaji kasih ke istri, betul tidak? Masya Allah. Selain uang apalagi Bu yang mau pengen dikasih sama suami? Kasih sayang. Kasih sayang, tepuk tangan dong. Masya Allah, luar biasa. Jadi aman, Li. Wow. Li, aman. Aman ya. Takut ngomong-ngomong, takut salah. Nah ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kadang-kadang suami berpikir cuma buat istri kasih aja lah uang. Juga udah seneng katanya. Seneng sih, tapi ada yang lain yang perlu diperhatikan juga para suami di rumah yang lagi nonton juga ya. Apa sih? Macam-macam. Ada yang namanya pelukan. Betul gak Bu? Seneng gak dipeluk sama suami? Seneng gak kalau diperhatiin sama suami? Seneng gak kalau didengerin ngomongannya sama suami? Nah tuh, bukan duit doang ternyata banyak permintaan istri. Bukan cuma satu tapi A sampai Z. Alhamdulillah. Jamaah. Istri itu gak pernah minta banyak sama suaminya. Alhamdulillah istri-istri itu pasti pada pengertian sama suaminya. Nah, para suami juga harus mengerti ya. Jangan cuma mikirin dirinya sendiri aja. Pulang kantor malas ngobrol sama istri. Hari ini kita bahas. Wah, apa sih temanya? Tema kita pagi ini adalah Pak Suami. Ya, Pak Suami, istrimu butuh ini. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video tayangan yang sama-sama kita mau simak dulu ya. Video tayangan tentang apa? Tentang istri butuh pelukan suami. Ini dia tayangannya. Makin kurus, susah tidur, nggak ada tidurnya itu. Oh iya, di smackdown terus. Tepuk tangan dong Bu, Masya Tapi Allah buat saya nih- tayangannya. Jadi gimana Ustadz? Sebenarnya kalau paling bagus kan pegangan aja kan udah cukup. Oh gitu. Tapi kan istri maunya dipeluk sebenarnya. Makanya karena suaminya nggak meluk, dipeluk sama istrinya. Nah nih saya mau nanya lanjut nih Ustadz. Maaf, Bapak boleh duduk ya? Oh iya. Saya mau lanjut sama yang lain. Habib Isa boleh maju ke depan, tepuk tangan buat Habib Isa. Assalamualaikum. Oh kelewatan Dip, mundur lagi ya. Sorry. Iya nggak apa-apa. Bib. Kelewatan gantengnya. Oh iya Masya Allah. Bisa aja, Bib, Ustaz. kenapa sih suami gak pernah sadar kalau istri itu bukan cuma butuh tempat tinggal ya. Tapi butuh juga yang namanya tempat bersandar. Saat hatinya lagi gundah, lagi lelah mengurus rumah tangga, lagi macam-macam. Biasanya nih suaminya gak peka. Nah ini apa nih sebenarnya yang membuat seperti ini? Atau bagaimana seharusnya suami bersikap? Mau izin penjelasannya? Tepuk tangan buat Habib Isa. Masya Allah, Fadol Bib. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi langkah mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan bagus sekali.
Bagaimana para suami memberi perhatian kepada para istrinya? Pertanyaan yang sepertinya mewakili banyak ibu-ibu. Kadang-kadang suami kalau listrik rumah tokennya udah penuh, kalau misalnya dapurnya udah beragam macam bahan pokok, kalau kulkasnya udah mengebul, kalau rumah sudah aman dan uang jajan udah dikasih, kadang-kadang suami merasa bahwa tugasnya udah selesai. Padahal yang istri butuhkan bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat bersandar, betul ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala ngingetin kita. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, tujuan berumah tangga. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, litaskunu ilaiha, agar kamu memiliki ketenangan di dalamnya. Kalau tempat tinggal hanya butuh semen dan batu bata, tapi kebahagiaan rumah tangga butuh cinta dan perhatian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kamu memiliki ketenangan di dalamnya, dan ketenangan di dalamnya dibangun dengan perhatian dan kasih sayang. Lihatlah bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, pengajar, pendakwah, memimpin sebuah negara, menghadapi banyak peperangan, luar biasa sibuk, tapi masih menyempatkan waktu untuk memperhatikan istrinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW kerap kali bersabda, wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau lagi ridho sama aku, kapan engkau lagi kesel sama aku bisa memperhatikannya. Bagaimana Nabi bisa memperhatikan istrinya dari gerak-gerik daripada istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahai para suami, kadang kalau istrimu tidak berkata-kata bukan berarti nggak ada masalah. Kalau ia tidak mengeluh bukan berarti ia tidak lelah. Kadang pelukanmu lebih dibutuhkan daripada uangmu. Karena uang barangkali bisa menghidupi tubuh dengan dibelanjakan, tapi perhatianmu akan menghidupi jiwa daripada istrimu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, jadi bukan cuma duit aja ya, pelukan itu juga perlu. Pelukan, Masya Allah, perhatian, didengar. Masya Allah, dan lain banyak lah sebagainya. intinya ya. Banyak intinya. Makasih banyak Bib, Sama-sama. tepuk tangan buat Habib Isa. Masya Allah, jamaah. Bu, seneng gak Bu kalau suaminya menghargai ibu? Seneng ya Bu ya? Kadang-kadang yang namanya istri itu butuh divalidasi atau diakui. Pekerjaannya capek di rumah, suaminya menghargai. Betul ya Bu ya? Ini Masya Allah. Nah pertanyaannya, seberapa sering sih suami itu harus memvalidasi istrinya? Dan apakah itu penting? Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Maulana Habisa, para alim ulama, para kiai, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
Lagi-lagi sebuah ayat yang mengangkat derajat perempuan, yakni Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19, di mana Allah perintahkan bagi orang-orang yang mengaku beriman agar mempergauli pasangannya dengan cara ma'ruf, dengan cara mengangkat harga dirinya. Dan salah satu hal yang bisa mengangkat harga diri seorang perempuan, seorang istri adalah memvalidasi atau mengakui kebaikannya. Mungkin di antara perempuan tidak ada yang sempurna, subhanallah, mereka punya kekurangan, tapi janganlah kita hanya mampu melihat kekurangannya tanpa mampu melihat kelebihannya. Atau jangan sampai kita sebagai seorang laki-laki tanpa bermaksud menggoda ataupun mengajari, hanya mampu menyebut kekurangannya tapi tak pernah memuji kelebihannya. Padahal di antara kekurangannya mesti ada kelebihannya. Walaupun mungkin ada orang yang kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya, tapi mesti ada kelebihannya. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi ada yang kau tidak sukai, tapi di dalamnya Allah berikan kebaikan yang banyak. Pandanglah ia sebagai orang yang melahirkan keturunanmu. Pandanglah ia sebagai orang yang rela mengabdikan dirinya sebagai istri untukmu. Bagaimana Nabi SAW memvalidasi istrinya? Lihat, ketika Nabi masuk ke rumahnya, dia puji Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Dia menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menyampaikan salam daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Ketika bersama dengan Ibunda Aisyah pun demikian. Beliau memuji Ibunda Aisyah dengan mengatakan, Ibunda Aisyah, engkau adalah bagaikan makanan terfavoritku di antara semua makanan yang lainnya. Bahkan Ibunda Aisyah dikasih gelar As-Siddiqah binti Siddiq. Orang jujur, anak orang jujur. Siapa dia? Ibunda Aisyah. Ketika ditanya, siapa perempuan paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah. Kalau laki-laki siapa? Bapaknya. Wih, Masya Allah. Jadi kadang-kadang gitu ya, validasi perempuan itu dengan dipuji aja udah seneng Dipuji, gitu. divalidasi. Masya Engkau adalah Allah. yang terbaik di antara yang terbaik. Wih, tepuk tangan buat Ustaz Syah. Ya, Makasih banyak Ustaz sama-sama, Syah. Bang Fadli. Coba kita tanya sama Ustaz Maulana. Ustaz Maulana, Iya. izin. Kenapa sih banyak suami yang ngerasa gini ya, kayak tadi kita udah bahas dari awal. Ah, kasih uang aja juga udah cukup. Kayak Dia kalau bapak- mau senang kayak belanja bapak sendiri. yang di sana. Enggak, ya. Kalau Semua istrinya yang minta dikasih. hadiah. Iya, minta hadiah. Tapi gimana nih kalau seandainya kita udah ngerasa ya ngasih Ya. uang udah cukup ya, tapi nggak dekat sama istri, jarang komunikasi sama istri, nggak ngobrol, nggak ngebantuin istri. Nah, terus gimana tuh? Alasannya kan udah capek, aku kerja nih udah capek banget gitu. Nah, Apa kaget? dengerin buat semuanya. Astagfirullahaladzim. Dengerin. Hmm. Termasuk yang di rumah. Mm-mm. Gimana rasanya? Coba. Semua uang dikasih kepada istri tapi tidak ditemani ngobrol. Gimana Bu? Seneng nggak Bu? Nggak seneng. Gak seneng. Nggak seneng. Terus gimana harusnya? Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Dan kemana-mana ya kita bahas sesaat lagi. Gimana ya menyikapi ada suami kasih uang, kasih ini. Tapi tidak ditemani ngobrol, dicuekin. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Jadi gimana rasanya? Gimana?